kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan pemerintah. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Analisis aset. Tahapan analisis aset membandingkan tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. 2. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok aset dengan total aset. 3. Menghitung modal kerja yang dimiliki pemerintah daerah. 4. Menghitung rasio keuangan terkaitan dengan aset. 5. Mengevaluasi hasil perhitungan interpretasi dan prediksi. Selanjutnya ada bentuk analisis aset. Yang pertama analisis pertumbuhan, yang kedua analisis proporsi, yang ketiga analisis modal kerja, yang keempat analisis rasio. Terdiri dari 3 rasio, yaitu yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio leverage. Yang pertama, analisis pertumbuhan aset. Tujuannya melakukan perbandingan nilai tiap pos aset dalam neraca untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama 2 periode berurutan. Rumusnya, nilai aset tahun KN dikurang dengan nilai aset tahun KN dikurang 1 dibagi dengan nilai aset tahun KN dikurang 1 dikali dengan 100%. Analisis proporsi untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai wajar. Rumusnya, nilai tiap elemen aset dibagi total aset dikali 100%. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksana operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Rumusnya, aset lancar dikurang dengan kewajiban lancar. Analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, terdiri dari rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, dan rasio modal kerja terhadap total aset. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio utang, terdiri dari rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset modal, dan rasio bunga utang terhadap pendapatan. Rasio lancar, yaitu rasio yang menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Rumusnya, aset lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Rasio cepat, yaitu rasio lancar yang memperhitungkan persediaan sebagai pengurang. Rumusnya, kas dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Rasio kas, untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rumusnya, kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Rasio modal kerja terhadap total aset, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aset dengan posisi modal kerja neto. Rumusnya, aset lancar ditambah atau dikurangi dengan utang lancar dibagi dengan total aset dikali 100%. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Rumusnya, total aset dibagi total hutang dikali 100%. Rasio utang. Rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengetahui bagian dari tiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rumusnya, total hutang dibagi jumlah ekuitas dana kali 100%. Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Rumusnya, total hutang dibagi dengan total aset modal dikali 100%. Analisis kewajiban. Bentuk analisis kewajiban: 1. Analisis pertumbuhan utang, 2. Analisis rasio utang per kapita, 3. Analisis rasio utang terhadap ekuitas, 4. Analisis rasio utang terhadap aset modal, 5. Analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. 6. Analisis rasio utang terhadap PDRB, 7. Analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah, 8. Analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, 9. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan utang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan utang pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Rumusnya, nilai utang tahun KN dikurang nilai utang tahun KN dikurang 1 dibagi dengan nilai utang tahun KN dikurang 1 dikali 100%. Analisis rasio utang per kapita digunakan untuk memberi informasi mengenai beban utang setiap masyarakat yang menjadi penduduk pemerintah daerah setempat. Rumusnya, total utang dibagi total jumlah penduduk dikali 100%. Analisis rasio utang terhadap ekuitas untuk memberi indikasi berapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Rumusnya, total utang dibagi jumlah ekuitas dana dikali 100%. Rasio utang terhadap aset modal untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Rumusnya, total utang dibagi total aset modal dikali 100%. Analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerah. Analisis rasio utang terhadap PDRB untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasar kemampuan yang dimiliki daerah. Rumusnya, total utang dibagi PDRB dikali 100%.
Analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima. Rumusnya, total utang dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam membayar kembali utangnya dengan PAD. Rumusnya, total utang dibagi dengan pendapatan asli daerah dikali 100%. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah. Rumusnya, total utang dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Selanjutnya ada analisis ekuitas dana. Yang pertama, analisis pertumbuhan ekuitas dana. Yang kedua, analisis rasio utang terhadap ekuitas dana. Yang ketiga, analisis struktur ekuitas dana. Analisis pertumbuhan ekuitas dana. Semakin tinggi nilai analisis pertumbuhan ini, semakin tinggi nilai bersih kekayaan pemerintah daerah. Rumusnya pertumbuhan ekuitas dana ED sama dengan nilai ED tahun ke N dikurang nilai ED tahun ke N min 1 dibagi nilai ED tahun ke N min 1 dikali 100%. Selanjutnya, rasio utang terhadap ekuitas dana bermanfaat untuk memberikan indikasi beberapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Rumusnya rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas dana dikali 100%. Selanjutnya ada analisis struktur ekuitas dana. Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas dana yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antar sumber pembiayaan eksternal dan pembiayaan internal. Rasio kemampuan daerah. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat. Adapun rumusnya yaitu rasio kemandirian pemerintah daerah dihitung sebagai berikut. Rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dikali 100% dibagi bantuan pusat dan pinjaman. Contoh dari tabel di atas, rasio kemandirian keuangan daerah pemerintahan Kabupaten XXX dalam 5 tahun terakhir mengalami 2 kali kenaikan dan 2 kali penurunan. Jadi, dalam 5 tahun ini rasio kemandirian bisa dikatakan baik karena pada tahun 2012 mengalami penurunan tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal. Selanjutnya, rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Adapun rumusnya yaitu rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan PAD dikali 100% dibagi target penerimaan PAD. Contoh dari tabel di atas bahwa rasio efektivitas pemerintahan Kabupaten XXX dalam 5 tahun 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Sedangkan pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan. Jadi bisa dikatakan selama 5 tahun ini rasio efektivitas terus mengalami peningkatan yang artinya ini menggambarkan semakin baik kemampuan pemerintah daerah. Selanjutnya, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Rasio pertumbuhan sama dengan PAD T1 dikurang PAD T0 dibagi PAD T0. Dari contoh hasil perhitungan rasio pertumbuhan, hanya ada satu periode dalam 5 tahun terakhir, 2008 sampai 2012, di mana rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten XXX naik. Sedangkan yang lainnya terus mengalami penurunan, 2008 sampai 2009, menjadi turun pada tahun 2009 sampai 2010, lalu terjadi penurunan lagi pada tahun 2011 sampai 2012. Jadi bisa dikatakan selama 5 tahun ini terus terjadi peningkatan dan penurunan di rasio pertumbuhan. Tapi jika dibandingkan dengan tahun pertama, rasio pertumbuhan jauh lebih baik. Selanjutnya, rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Rasio efisiensi sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD dibagi realisasi penerimaan PAD. Tabel contoh rasio efisiensi. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD pemerintah Kabupaten XXX dalam 5 tahun terakhir 2010-2012 terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yang artinya itu menggambarkan tingkat efisiensi yang semakin baik. Kesimpulan dari video presentasi kami adalah analisis keuangan pemerintah daerah menyoroti gambaran konferensi tentang kesehatan keuangan. Rasio likuiditas dan solvabilitas menunjukkan kemampuan pengelolaan kewajiban, sementara rasio efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah mencerminkan keberhasilan dalam pendapatan dan mempertahankan pendapatan. Keseluruhan pendekatan ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan keuangan yang berkelanjutan.